Saudara, kalau memiliki anak, ya, bagi orang tua, bapak, ibu, pasti mengerti bagaimana kita ingin membahagiakan anak kita. Bagaimana bahagia kita melihat anak kita bahagia. Bagaimana kita merasakan sukacita kalau anak-anak kita sukacita. Makanya tidak heran kalau ibu-ibu pergi ke misalnya ke pusat perbelanjaan. Kadang-kadang selain yang dipikirkan adalah dirinya, pasti kemudian anak-anak. Atau kadang-kadang ibu-ibu tidak memikirkan kebutuhannya sendiri, tetapi kebutuhan anak-anak. Bapak-bapak juga begitu, ya. Bagaimana bisa membuat anak-anaknya sukacita? Tentu orang tua yang baik demikian. Kalau orang tua di dunia mengingini anak-anaknya bisa menikmati sukacita, apalagi Bapak di surga. Bapak di surga ingin kita hidup di dalam sukacita. Pasti, saudaraku, pasti. Allah Bapa menghendaki kita memiliki sukacita. Tentu sukacita yang Bapa kehendaki itu sukacita dari Allah. Sukacita yang dari Allah, yang tidak membuat manusia terikat dengan apapun dan siapapun, tetapi hanya terikat dengan Allah. Sukacita yang membuat anak-anak Allah semakin mengasihi Allah, karena makin terikat dan makin hidup sesuai dengan kebenaran dan kesuciannya. Lalu yang ketiga, sukacita yang akan dibagikan kepada orang lain. Sukacita yang tidak mengorbankan sesamanya, tapi sukacita yang akan dibagikan kepada orang lain dalam berbagai bentuk dan wujud. Beda dengan sukacita dunia. Sukacita maksudnya perasaan positif, ya saudaraku. Ya. Dan ini lanjutan dari khotbah saya beberapa waktu lalu. Ya, sukacita yang sejati. Ini seri yang kedua. Sukacita dari dunia itu pasti membuat seseorang tidak terikat dengan Allah. Karena ditopang, karena tertumpu pada materi, pada kekayaan dunia, harta dunia, dan segala hiburannya. Tidak membuat seseorang makin melekat dengan Allah. Dan akhirnya akan menjadi pemberontak-pemberontak, saudaraku. Sukacita yang tidak membuat seseorang bertambah hidup kudus. Sebab jika seseorang tidak memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, tidak mungkin bisa memiliki kesucian hidup yang benar. Tidak mungkin. Memang bisa bermoral baik, bisa melakukan
hukum-hukum atau norma etika secara umum, tapi tidak mungkin bisa mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sebab kalau seseorang sukacitanya masih bertumpu dengan perkara-perkara dunia, atau ditopang oleh perkara-perkara dunia, materi, harta kekayaan, dan semua hiburannya, saudaraku, dia tidak mungkin mengerti kebenaran firman. Lukas 16 ayat 11, tidak mungkin. Lalu yang ketiga, ini konyol, saudara. Sukacita dari dunia walaupun tidak mutlak, tetapi berpotensi menyakiti sesama. Bisa mengorbankan sesama. Bisa merupakan senyum di atas tangis orang lain. Ketawa di atas duka cita sesama. Ada yang dikorbankan. Nah, saudaraku, dan sukacita dari dunia ini akan atau harus dibayar dengan penderitaan kekal. Seperti kisah di Lukas pasal 16, orang kaya dan Lazarus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudaraku, di dalam ayat-ayat itu dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Di Lukas pasal 16, ada satu pernyataan dari Bapak Abraham di Lukas 16, ya, ayat 25. Ini perumpamaan atau juga bisa merupakan kenyataan yang dikemukakan Tuhan Yesus. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang Lazarus mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Saya juga takut, saudara, mengalami yang dialami orang kaya ini. Engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Saya takut. Menjadi pendeta dengan posisi seperti hari ini, saya berpotensi, saudara, menikmati hidup. Ya, saya tidak kesulitan secara materi. Tetapi saya bisa berkeadaan seperti orang kaya yang dikisahkan di Lukas 16 ayat 19 ini sampai ayat 31. Saya tidak mau. Itulah sebabnya saya katakan kepada orang-orang sekitar saya, setuju atau tidak setuju keputusan saya. Kita harus membantu pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Saya bukan mau menunjukkan yang saya hebat, lalu mau menunjukkan jasa. Tidak, saudaraku. Kita sudah tua, tidak membutuhkan pujian lagi. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, saya juga takut, saudara. Ya, saya di kota, saya hidup cukup makan minum. Tetapi saudara-saudara saya di daerah, hamba-hamba Tuhan yang di daerah, yang kalau tidak ada COVID-19 saja kolektanya tidak cukup. Apalagi tidak ada lagi kebaktian seperti biasa di mana jemaat berhimpun, tidak ada kolekte. Jemaat juga jarang yang memiliki ATM. Mereka hanya bisa memberi uang cash atau hanya bisa memberi hasil bumi. Ya. Saudara, saya berkata ini bukan sedang mencari dana. Saudara, silahkan perhatikan orang di sekitar saudara. Ya. Sukacita disediakan oleh Allah kepada kita.
Tetapi masalahnya, apakah kita menikmati sukacita yang Allah sediakan itu? Kenapa ya kita tidak menikmati sukacita yang kalau itu dari Allah pasti istimewa. Pasti istimewa. Tapi mengapa kita sering tidak menikmati itu? Bahkan mungkin ada orang-orang Kristen yang tidak pernah menikmati itu. Nah, kalau di gereja orang menyanyi misalnya sukacita, begitu saudaraku. Sukacita, bicara soal sukacita. Itu hanya sebuah luapan emosi sesaat. Tapi tidak benar-benar menjadi fakta real yang dialami sepanjang waktu hidupnya. Ya, kalau di gereja-gereja karismatik, begitu semangat bicara soal sukacita. Yang sama dengan girang. Oh giranglah, oh giranglah. Apa dasarnya girang di situ? Sukacitaku penuh. Apa dasarnya sukacita penuh itu? Jenis sukacita macam apa itu? Nah, kita melihat di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, dikaiosunen, damai sejahtera, airenoi, dan sukacita hara oleh Roh Kudus. Nah ini, sukacita. Saudara, sukacita yang sejati itu sukacita oleh Roh Kudus. Ini sukacita yang tidak dikenal oleh dunia. Bahkan tidak dikenal oleh manusia pada umumnya. Juga tidak dikenal oleh kebanyakan orang Kristen. Mengapa? Sebab sukacita ini, sukacita oleh Roh Kudus ini, adalah sukacita di dalam lingkup pemerintahan Allah yang dikatakan sebagai kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan Allah atau kerajaan Allah yang bisa menikmati sukacita oleh Roh Kudus ini. Sukacita ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Tepatnya, tidak bisa dinikmati oleh sembarang orang. Saudara, saya terus terang ya. Setelah rambut saya mulai memutih, saya baru tahu sukacita yang sejati ini. Ternyata sangat mahal, sangat langka, dan tidak mudah dikenakan atau dialami. Kalaupun mungkin ketika kita masih baru menjadi orang Kristen ada percikan-percikan sukacita itu. Tapi tidak permanen. Allah bukan tidak memberikan, bisa, tapi belum permanen. Kata lain, belum penuh. Sebab sukacita ini hanya dialami oleh orang yang hidup di dalam pemerintahan Allah. Nah, saudara sekalian, tidak kebetulan saudaraku, pada hari
Jumat yang lalu saya bicara mengenai rusaknya sebuah pemerintahan. Jadi dalam tema besar doa Bapak kami, saya harus membahas mengenai kalimat datanglah kerajaanmu. Dan sekarang sedang saya susun menjadi seperti buku atau menjadi sebuah buku. Dan di antara judul buku, di antara judul temanya, ini salah satu temanya, salah satu bab, rusaknya sebuah pemerintahan. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak bisa lagi hidup di dalam pemerintahan Allah. Bukan karena Allah tidak mau memerintah manusia. Manusia tidak bisa mengikuti pola pemerintahan Allah. Nah, begini saudara-saudara, ya. Begini saudara. Manusia didesain oleh Allah untuk hidup di dalam pemerintahannya. Dan di dalam pemerintahannya tersebut ada fasilitas ini, sukacita. Sukacita oleh Roh Kudus. Saya membayangkan seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Manusia memiliki alam yang sempurna, makan minum yang sempurna, keadaan dunia yang indah sempurna. Tetapi itu bukanlah yang paling membuat diri manusia sukacita. Karena sukacita manusia adalah sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak menikmati sukacita itu. Yang tadi saya katakan langka. Ya. Ini hanya bisa dialami oleh orang percaya yang hidup di dalam pemerintahan Allah. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang dalam kesulitan. Entah masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, atau masalah-masalah lain. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti kebenaran ini dan mengambil keputusan untuk mengenakannya, Bapak Ibu bisa mengalami sukacita. Yang sekarang ini sedang juga saya pelajari. Sebelum saya khutbah, saya merenungkan kebenaran ini. Saya juga berdoa, Bapa, tolonglah aku untuk bisa menikmati sukacita ini. Supaya saya jangan hanya bisa berkhutbah, tetapi saya mengenakannya, saya mengalaminya, saya menghidupinya. Satu hal yang saya tahu, kalau saya dan saudara tidak menikmati sukacita oleh Roh Kudus ini, kita tidak akan masuk kerajaan Allah. Tidak akan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kita tidak akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tadi sudah saya mulai dengan penjelasan sukacita ini membuat kita melekat dengan Allah. Yang kedua, sukacita ini membuat kita tidak terikat dengan dunia. Lalu kita bisa hidup suci, hidup kudus. Dan sukacita ini tidak mengorbankan orang lain. Sebaliknya kita akan berbagi. Kita akan berbagi. Kalau waktunya cukup saya kaitkan dengan Lukas 15 ayat 10. Pasti kita ingin orang itu juga menikmati sukacita ini. Dan untuk itu seseorang harus bertobat. Dan Alkitab berkata di Lukas 15 ayat 10,
Satu orang bertobat, malaikat-malaikat di surga bersukacita. Nah, sukacita di sini juga menggunakan kata hara. Hara. Sukacita, ya, hara. Hara. Maaf, kara. Atau begini. Hara. Saudara, tadi sudah saya katakan kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia tidak bisa hidup dalam pemerintahan Allah. Dan kalau manusia tidak hidup dalam pemerintahan Allah, dia tidak bisa menikmati sukacita ini. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk mulai menikmati sukacita ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19, di tengah-tengah suasana lesunya, pertumbuhan ekonomi, dan juga banyak masalah lain yang saudara hadapi, kita akan mulai menikmati sukacita yang sama dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya. Asal kita hidup dalam pemerintahan Allah. Mengapa manusia tidak bisa hidup lagi dalam pemerintahan Allah? Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah atau kurang kemuliaan Allah. Atau manusia tidak mampu berpikir seperti Allah berpikir. Tidak mampu berperasaan seperti Allah berperasaan. Allah merancang manusia untuk menikmati sukacitanya. Maka dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Di sini manusia memiliki komponen yang juga ada pada Allah. Pikiran dan perasaannya. Demuth ini bicara mengenai atau menunjuk pada kualitas pikiran dan perasaan atau semacam variabelnya. Pikiran dan perasaan ini melahirkan kehendak. Ketika manusia mengkonsumsi buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, bukannya mengkonsumsi pohon kehidupan, tetapi masukan yang bukan berasal dari Allah. Pikiran dan perasaannya menjadi rusak. Ini bukan berarti manusia lalu pasti menjadi bejat. Tetapi manusia tidak mampu membuahkan, memproduksi, menghasilkan, membuat keinginan atau kehendak yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Padahal pemerintahan Allah itu, saudaraku, tidak menggunakan tools atau alat hukum yang tertulis seperti agama Yahudi misalnya atau agama-agama Samawi. Hukumnya adalah Allah sendiri. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, Adam mencapai gambar dan rupa Allah. Segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ia menjadi pokok keselamatan atau aitios atau penggubah, komposer, menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagi cucu cicitnya. Bumi akan dipenuhi manusia-manusia yang semua selalu berkehendak, berkeinginan yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tidak perlu hukum yang tertulis di atas kertas atau loh batu, karena hukum ada di dalam nurani mereka, yaitu ketika manusia bisa segambar dan serupa
dengan Allah. Tapi Adam gagal. Ya, manusia menjadi segambar serupa dengan Adam, bukan segambar serupa dengan Allah. Saudara, manusia tidak lagi hidup di dalam pemerintahan Allah. Untuk menanggulangi keadaan manusia seperti itu, maka diberi hukum supaya manusia bisa tertib, tidak saling membunuh atau membinasakan. Khususnya bangsa Israel, yang dari bangsa itu akan lahir Mesias atau Juru Selamat. Jadi keberagamaan itu bukan bentuk ideal pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah adalah, maksud saya pemerintahan Allah dimulai dari perubahan kodrat. Dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Yang cara berpikirnya diubah, paradigmanya diubah. Di sini kita menemukan satu kebenaran. Bahwa damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus tidak bisa dinikmati oleh orang yang pikiran dan perasaannya belum diubahkan. Kalau hanya sukacita agamani, itu mudah. Kami menikmati damai sejahtera-Mu ya Allah. Sering itu kamuflase, pseudo, palsu. Itu hanya sandiwara sesaat. Sukacita yang sejati tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang karakternya belum terbentuk. Memang, tadi saya katakan memang. Ada percikan sukacita yang Allah berikan pada waktu kita baru mengalami pertobatan awal. Ingat yang orang sering sebut sebagai cinta mula-mula. Oh, luar biasa. Cinta mula-mula, saudaraku. Ada sukacita yang membuat kita rasanya tiap hari mau ke gereja. Acara apapun datang. Hari Minggu kita nantikan membaca Alkitab dimanapun kita berada. Ya, tetapi itu tidak bertahan lama. 2-3 tahun bisa kendor, 5 tahun bisa mulai dingin. Seiring dengan sukacita itu seperti redup. Mestinya tidak boleh redup jika diimbangi dengan pendewasaan. Di mana pikiran perasaan kita diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Seiring dengan pikiran perasaan yang diubahkan, cara berpikir yang diubah, kodrat yang makin diubahkan, karakter yang makin diubahkan, sukacita itu permanen kita miliki. Jadi tidak mungkin orang yang karakternya buruk menikmati sukacita oleh Roh Kudus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kita melihat kenyataan yang ironis dan tragis. Orang-orang Kristen yang merasa penuh Roh Kudus, merasa punya sukacita surgawi, padahal karakternya buruk. Itu kamuflase. Dan kalau sampai keadaan ini terjadi berlarut-larut, sampai dia tidak mengenal kepalsuan itu, karena dia sudah terbiasa di dalam kepalsuan. Berbeda dengan orang yang bertumbuh dalam karakter, benar-benar menghayati kesucian Allah. Coba dia berbuat salah atau jatuh dalam dosa. Sakit, damai sejahteranya lenyap. Waduh, menderita dia.
Tetapi kalau orang memiliki sukacita kamuflase atau semu tadi, biarpun mata duitan, walaupun materialistis atau berbuat dosa yang lain, seakan-akan sukacitanya tetap permanen di hatinya. Itu bukan sukacita surgawi. Kalau sukacita oleh Roh Kudus, kita berbuat salah, kita merasakan hilangnya damai sejahtera di dalam diri kita. Itu menjadi siksaan yang luar biasa. Siksaan yang luar biasa, saudaraku. Jadi jangan sampai kita hidup di dalam kepura-puraan, sampai terbiasa dalam kepura-puraan, terus-menerus dalam kepalsuan, sehingga tidak ada ukuran parameter yang benar di dalam diri kita. Sehingga kita waktu berkeadaan tidak berkenan, kita masih damai sejahtera saja. Nah, ini dia, saudaraku. Kacau sekali, saudara. Kacau. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan harus diajarkan, saudaraku. Cara berpikir harus diubah. Karakter harus diperbaiki. Diperbaiki bukan hanya menjadi baik, tetapi bisa mencapai standar seperti Yesus. Seperti Yesus itu artinya apa? Saya seringkali menjelaskan dan kadang-kadang saya sering tidak puas. Hampir selalu tidak puas. Dan saya mesti mengulangi lagi. Seperti Yesus itu kemampuan untuk bisa mengambil keputusan, bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Nah, setiap orang kasusnya beda. Jadi seperti Yesus bukan dalam arti harafiah, lahiriah, bukan dalam bentuk kasus yang sama, tetapi skema jiwanya sama. Kecerdasan rohani, kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, setiap orang memiliki masalah yang berbeda. Tetapi apapun masalahnya, yang penting ia mengambil keputusan, dia bertindak, dia bereaksi terhadap masalah tersebut sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu yang penting di situ. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan, cara berpikir diubah, orang semakin serupa dengan Yesus. Itu otomatis tanpa minta sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus pasti menyertainya. Pasti menyertainya. Oleh sebab itu, saudara, kembali lagi ya, orang yang mau berubah, itu harus orang yang punya komitmen meninggalkan yang pertama beban dan yang kedua dosa, beban dan dosa. Beban keterikatan dengan dunia, walaupun kita masih memiliki jiwa yang berminat memiliki dunia, tapi kita harus berkeputusan, aku meninggalkan dunia. Aku tidak mengharapkan dunia ini. Harus berani. Kita harus berani nekat. Yang kedua, aku mau hidup suci. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Harus rela. Harus rela mengosongkan bejana jiwa ini dari segala keinginan dunia. Ya kan? Ya. Harus rela. Baru Tuhan bentuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Nah, banyak orang tidak bersedia mengosongkan bejana jiwanya. Ya susah. Harus berani bahwa kalau kita pulang menghadap Bapa itu hanya Yesus yang kumiliki. Anda memiliki Yesus, Anda memiliki damai sejahteranya. Tapi Anda tidak bisa memiliki Yesus
kalau tidak memiliki karakternya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saudara tidak bisa memiliki damai sukacita oleh Roh Kudus kalau tidak memiliki Yesus. Dan saudara tidak bisa memiliki Yesus kalau tidak memiliki karakternya. Kalau dulu kita berkata, Tuhan aku milik-Mu, kita merasa sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan akan berkata, aku tidak bisa memiliki kamu. Kenapa? Karena kamu memiliki dirimu sendiri. Tidak mungkin orang bisa menikmati sukacita oleh Roh Kudus kalau karakternya belum diubah. Jadi saudara, semakin karakter kita diubah serupa dengan Yesus, semakin keputusan demi keputusan kita selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sukacita oleh Roh Kudus itu bertumbuh tanpa kita minta. Nah, di situ kita menemukan, saudaraku, timbal baliknya. Yaitu waktu kita mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, sukacita kita hilang. Bahkan ketika kita baru mau mengambil keputusan yang tidak sesuai kehendak Allah, hati kita seperti ada detak, ada getar yang menakutkan, atau kita bisa kehilangan sukacita itu. Oh, ini berarti tidak boleh. Nah, ini nanti seiring ini paralel dengan kata iman. Iman itu tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan harus di dalam iman. Artinya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan kita tahu Allah mengendaki demikian. Diverifikasi oleh sukacita kita. Ya, ini kehendak Allah. Dan ketika kita melakukannya, sukacita kita penuh. Itu sukacita yang sejati. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapakku, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Coba kalau ini berlangsung terus, saudara. Waduh, kita bertumbuh terus. Jadi ini simultan, saudara. Makin melekat dengan Allah, karakter makin diperbaharui, sukacita makin melimpah. Ya, kita tidak harus mesti senyum kanan, senyum kiri, lompat-lompat. Sukacita yang permanen, yang menjadi damai sejahtera.
yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain. Dan itu melampaui segala akal. Di dalam kalimat melampaui segala akal itu tidak terungkapkan, tidak terjelaskan, tidak bisa dikemukakan. Dan pasti ini sukacita yang bisa mengatasi segala keadaan. Sukacita oleh Roh Kudus, sukacita sejati ini akan mendorong kita, ini hebat, menyukakan hati Allah. Tidak mungkin sukacita ini tidak membuat kita menyukakan hati Allah. Tidak mungkin. Mendorong kita untuk menyenangkan hati Allah. Jadi akan membuat kita makin hidup berkenan. Dan makin mau memenuhi rencana Allah dalam hidup kita. Dan pastinya kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita ingin orang lain juga menikmati sukacita itu. Jadi kalau di Lukas 15 ayat 10 dikatakan, ada sukacita di sorga, ada kara jika satu orang bertobat. Itu bukan hanya diartikan atau tidak boleh diartikan orang menjadi Kristen. Menjadi Kristen belum tentu bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat metanoia, perubahan pikiran, cara memandang hidup, cara berpikirnya, yang membuat seseorang memiliki gaya hidup yang diubah. Luar biasa sekali, saudara. Kita pasti rela berkorban apapun untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan menahan milik harta kita. Saya bicara ini bukan berarti saudara harus memberi uang ke gereja. Saudara punya orang tua yang harus diperhatikan, punya saudara, famili yang harus ditolong. Ya tentu harus bijaksana. Kadang-kadang kita menolong famili bukan malah mendidik, malah membuat mereka rusak. Sebab orang-orang yang tidak mau bekerja keras, dia melihat saudaranya kaya, dia tidak berjuang. Dia merasa berhak untuk meminta saudaranya jadi ATM. Dan ini akan merusak. Hati-hati kalau kita menolong saudara kandung atau saudara atau famili. Tetapi kalau kita memiliki sukacita oleh Roh Kudus, hati kita pecah melihat penderitaan orang lain. Kita pasti mau berbagi. Kita bisa berdoa, ya Bapa, kirimkan Lazarus dalam hidupku. Jangan sampai saya meninggal dunia, harta yang kuusahakan dengan jerih lelahku masih tersisa dan tidak kubagikan kepada Lazarus yang menjadi bagianku. Anakku pun tidak berhak menikmati apa yang menjadi bagian Lazarus itu. Anakku punya bagian dari diriku, dari hidupku, dari jerih lelahku. Ada bagiannya. Tapi ada Lazarus juga yang menjadi bagian hidupku yang harus aku topang. Saudara, sukacita oleh Roh Kudus itu memiliki kuasa yang luar biasa, dahsyat, membuat kita makin melekat dengan Allah, kita makin hidup suci. Kita rela berkorban untuk orang lain. Dan kemudian kita pasti merindukan bertemu dengan Tuhan. Saya belajar, saudaraku, untuk merindukan Tuhan Yesus.
Dalam doa saya berusaha untuk menemukan wajah Tuhan. Saya memaksa diri saya untuk merindukan wajah Tuhan dan saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya paksa diri saya. Aku memilih untuk merindukan Engkau Tuhan. Aku memilih tidak mengingini dunia ini. Dan kalau kita mengingini Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 27 akan kita alami. Di dalam firman-Nya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Emi dedumi humin. My own peace that I give you. Damaiku sendiri yang kuberikan padamu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia memberi damai sejahtera dengan topangan harta, kekayaan. Dan itu tidak gratis. Karena jiwa kita dibeli, direnggut. Jiwa kita dibeli, direnggut untuk dimilikinya. Jadi orang yang menikmati sukacita oleh dunia, oleh materi dunia, orang-orang yang menjual diri, ia harus bayar suatu hari nanti. Seperti orang kaya yang dikisahkan di Lukas 16. Dia harus membayar di kekekalan penderitaan itu. Jangan kita begitu saudaraku. Jangan kita begitu saudaraku. Lagu yang tadi saya nyanyikan, kalimat terakhir, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Mungkin ada istri-istri yang ditinggal suami atau dikhianati suami. Mungkin ada suami-suami yang ditinggal atau dikhianati istri. Atau orang tua yang dikhianati anak-anak. Jangan engkau merasa langitmu rubuh. Sebab kalau engkau merasakan langitmu rubuh, engkau memberhalakan manusia. Engkau harus berani berkata, aku rela kehilangan siapapun dan apapun, tapi aku tidak kehilangan Tuhan. Sukacitamu bukan pada pasangan hidup. Sukacitamu bukan pada anak. Sukacitamu bukan pada apapun dan siapapun. Sukacitamu hanya ada pada Tuhan Yesus. Dan itulah sukacita yang sejati, saudaraku. Sukacita sejati akan mengawal langkah kita. Jadi betapa Bapa di surga ingin kita anak-anaknya menikmati sukacita surgawi. Sukacita yang Allah sendiri nikmati. Sukacita yang memenuhi seluruh penduduk, penghuni surga. Sukacita yang juga dialirkan kepada kita anak-anak Allah. Masalahnya, apakah kita memiliki mangkok, template, wadah untuk menerima sukacitanya? Kalau gereja menjadi sukacitaku, kalau popularitas menjadi sukacitaku,
aku mengkhianati Allah. Dan pengkhianat tidak akan pernah menikmati sukacita. Apalagi harta, kekayaan, pangkat, gelar, kedudukan. Jika menjadi kebahagiaan dan sukacita, maka kita mengkhianati Tuhan. Saya berharap saudara-saudara sekalian bisa diubahkan Tuhan dengan mendengar khotbah ini. Saya berharap saudara bisa diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Saya sendiri terus terang saudara sedang belajar. Saya sendiri sedang belajar saudaraku. Dan saya sudah mulai menikmati itu. Dan saya rindu sekali membagikannya kepada saudara. Dan saya rindu sekali saudara bisa bersama-sama dengan saya menikmati sukacita ini. Harus berani meninggalkan semua hal yang selama ini menjadi sukacita kebahagiaan saudara. Harus berani saudaraku. Kalau saudara berani meninggalkan semua itu, saudara sebenarnya sedang memuliakan Tuhan. Saudara sebenarnya sedang meninggikan Dia, memuja Dia. Saudara pasti pernah lihat atau mengalami sendiri bagaimana seseorang bisa meninggalkan keluarga, orang tua demi pria atau wanita atau pacar. Kok bisa ya meninggalkan orang tua, keluarga dan semua fasilitas yang orang tua sediakan? Kok bisa ya? Karena Dia sukacitanya. Demikian pula kalau Tuhan sukacita kita, damai sejahtera kita, apapun rela kita tinggalkan. Dan mungkin hati kita masih ada ikatan. Nah, kita harus berani cut. Dan kita mulai menikmati sukacita yang benar itu. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelekaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergemar oleh kehadiran-Mu. Ada kelekaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan kidungku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan
semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Kita tidak bisa bersekutu dengan Bapa dan Tuhan Yesus tanpa memiliki sukacita ini. Tidak mungkin. Sukacita itu ada di dalam hidup kita, saudara. Kita tidak usah cari kemana-mana. Sudah ada. Hanya kita tidak mampu menikmatinya karena karakter kita yang buruk. Karena keterikatan kita dengan dunia dan kita berharap dunia membahagiakan. Dengan segala kebanggaan, kesombongan, dari segala kehormatan yang bisa kita raih. Kalau kita berkata, Tuhan, hanya Engkau yang kubutuhkan. Hanya Engkau yang kunantikan, Tuhan. Saya percaya saudara bisa menikmati sukacita itu dengan penuh. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini untuk memberi pemulihan dalam hidup kita. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk berubah dan menikmati sukacitanya. Saya tahu banyak saudara yang sekarang mengalami banyak kesulitan. Pasti banyak kesulitan yang saudara hadapi di tengah-tengah suasana COVID-19 ini. Dia tidak meninggalkan kita. Dia beserta kita. Dia sayang kita. Allah Bapa ingin kita menikmati sukacitanya. Yang kita butuhkan Tuhan. Dia menunggu saudara untuk saudara bisa menikmati sukacita dan damai sejahteranya. Dan sukacita surgawi akan menerbangkan kita sampai ke langit baru, bumi baru. Jangan merasa malang karena kemiskinan ekonomi, karena Anda dikhianati orang Anda cintai, karena Anda gagal dalam karir, studi, rumah tangga, karena saudara cacat, karena saudara sakit. Jangan Anda kehilangan sukacita karena hal itu.